mungkin bagi sebagian dari kita, wah ini 100.000 nih seharga makan di mall kali ya, gitu ya. Seharga apa gitu ya. Tapi bagi banyak orang mustahik di sana gitu ya, ini bisa berarti segalanya. Ini bisa berarti 300.000 bagi seorang ibu biasa, bisa berarti menghidupi anak-anaknya. Sang gubernur itu mengatakan dia sambil berkebun kurma, berkebun. Dan dari hasil berkebunnya itu setiap tahun dia keluarkan zakat. Dan karena dia rajin mengeluarkan zakat itu, rajin menunaikan zakat itu, justru kekayaannya dia semakin bertambah, bukan berkurang. Zakat itu bukan sekedar menunaikan kewajiban, tapi bagaimana zakat itu menumbuhkan kepedulian sosial kita, kepekaan sosial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jejik Prianto di program Tadarus Zakat. Teman-teman ruang publik yang berbahagia, hari ini kita ada di akhir-akhir Ramadan. Dan di akhir Ramadan, saya, Anda, dan kita semua azimnya akan berpikir, kemana ya saya harus menyalurkan zakat? Tapi kemarin saya ngobrol dengan beberapa teman. Teman-teman saya ini berpikir begini ya, ini kok zakat saya kok tiba-tiba kok jadi sekedar konsumtif ya? Ya saya ngasih beras, saya ngasih duit, hilang. Bisa nggak sih zakat yang saya keluarkan, yang saya ingin sucikan dari harta saya ini menjadi sesuatu yang lebih produktif, lebih berdaya guna dan lebih panjang umurnya untuk menolong banyak orang. Nah hari ini kita di program Tadarus Zakat ini, kita bareng-bareng akan ngobrol dengan seorang pakarnya untuk ngomongin soal zakat produktif ini. Bisa nggak sih uang yang saya keluarkan, bisa nggak sih zakat yang saya keluarkan ini bisa menjadi hal yang produktif? Nah bersama kita semua di sini udah bersama dengan Kiai Nurul Yakin Ishak. Apa kabar Yai? Alhamdulillah, kabarnya baik sekali. Alhamdulillah. Saya tuh bahagia sekali kalau ketemu dengan Kiai ini karena keimanan saya meningkat Yai. Ya keimanan meningkat 5% ditambah Ramadan berarti sekarang 99% Yai. Karena puasa kali itu. Karena puasa. Jangan ketemu Yai hari ini. Nah Pak Yai ini kan dia aktif di PBNU, seorang ulama. Dia khatib Suriah di PBNU gitu ya. Dan hari ini tadi Kiai, saya tuh ngobrol dengan teman-teman saya gitu ya, yang rata-rata dia kelas menengah gitu ya. Yang konsumsi internet juga tinggi seperti teman-teman kita di ruang publik. Dia bertanya gitu ya, bisa nggak sih gitu ya zakat yang saya keluarkan tiap bulan ini tidak sekedar saya membeli beras, tidak sekadar saya mengeluarkan duit yang sudah nisyab tahunan gitu ya, menjadi sesuatu yang bagi banyak orang, bagi sesama saudara muslim saya, bahkan saudara saya non muslim gitu ya, ini menjadi sesuatu yang sangat produktif. Iya. Baik. Zakat sebagai salah satu instrumen yang paling mendasar ya untuk meningkatkan kesejahteraan umat, itu memang bisa ditasarrufkan dalam bentuk zakat produktif. Artinya zakat yang kita keluarkan itu tidak sekedar bersifat karitatif, tidak sekedar bersifat sementara atau sering kita sebut sebagai konsumtif, tidak. Memang di kalangan ulama sendiri ada sebagian yang berpendapat bahwa zakat itu tidak bisa digunakan atau ditasarrufkan sebagai zakat produktif kecuali dengan catatan. Nah, menarik nih. Ya, dengan catatan dia baru boleh ditasarrufkan sebagai zakat produktif itu kalau di daerah tempat dia tinggal, di sekitar dia tinggal itu tidak ada lagi orang yang kelaparan.
Oh, jadi titik poinnya itu kalau di suatu daerah Iya, itu tidak ada yang kelaparan, iya, baru boleh untuk pemberdayaan gitu ya, Kiai? iya. Jadi yang utama bagi ulama yang berpendapat demikian ini adalah memberikan bantuan yang sifatnya sangat darurat itu tadi untuk kebutuhan konsumtif itu. Jika di suatu wilayah tempat dia tinggal sudah tidak ada lagi orang yang sangat membutuhkan seperti itu, baru boleh digunakan untuk zakat produktif. Oh, menarik. Jadi saya jadi tertarik soal ini ya. Ini kan dalam konteks Indonesia yang sangat besar gitu ya. Umat muslim kita terbesar gitu ya. Se-Asia terbesar gitu ya. Sejujurnya sekarang nomor 2 gitu ya. Tapi sebagai umat muslim ya yang itu besar banget gitu ya. Dan kondisi Indonesia kita tahu belum sejahtera gitulah. Kita fair menyebutnya. Nah, dalam konteks Indonesia berarti seberapa krusial ya zakat produktif ini? Kalau tadi kan kalau menurut Kiai kan kalau di suatu wilayah belum ada yang miskin, hak-hak dasar dia itu belum terpenuhi kira-kira gitu ya untuk makan dan lain sebagainya. Ini jadi penting. Nah, seberapa penting kalau kita tarik Iya, untuk ngomongin Indonesia? memang agak dilematis ya. Sementara di satu sisi bahwa eh, kita berkewajiban untuk menyelamatkan atau melindungi, menjaga jiwa seseorang, termasuk di dalamnya adalah orang-orang miskin yang sangat membutuhkan makan itu tadi. Jadi itu yang harus menjadi prioritas. Tetapi kebutuhan kita untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam jangka panjang itu juga menjadi sesuatu yang sangat sangat penting. Oleh karena itu, hemat saya, bagaimana kita bijak dalam mentasarufkan zakat ini. Gitu. Tidak seluruhnya digunakan untuk yang bersifat karitatif, yang bersifat konsumtif, tapi tidak seluruhnya digunakan untuk zakat produktif. Nah, disitulah pentingnya kebijakan dari manajemen lembaga filantropi untuk bisa melihat seberapa besar kebutuhan untuk ini dan seberapa besar untuk kebutuhan zakat produktif. Oh, berarti saya mencatat kata kunci dari Pak Yai tadi ya, Yeah. bahwa ini tuh krusial untuk membangun gitu ya, karena masih banyak hal yang harus diperbaiki di level khususnya soal kesejahteraan gitu ya. Apalagi kemiskinan di Indonesia kan sangat kompleks ya gitu ya. Kita mungkin di Jawa gitu karena kita Jawa dan di Jakarta kan mungkin sih, tapi kalau kita tarik ke daerah yang lebih jauh gitu ya, misalnya daerah 3T gitu ya, itu akan jadi sangat ya kita tidak bisa menutup mata ada fakta-fakta yang di sekitar kita yang mungkin sulit makan lah, mungkin sulit untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Dan itu bisa tertolong lewat program zakat produktif ini gitu. Nah, saya jadi penasaran ya. Ini apa sih sebenarnya bedanya kalau kita orang awam nih kan, kalau tadi itu teman-teman saya ini ya beberapa mungkin bukan orang pesantren, bukan orang yang belum terlalu mengenal agama gitu, tapi dia giroh untuk berzakat atau berfilantropi ini tinggi. Apa sih kalau dia membedakan gitu? Misalnya saya mau berzakat nih, apa sih yang membedakan zakat produktif dengan zakat konsumtif nih? Gitu. Ya, saya kira sangat sederhana sekali ya. Kalau zakat konsumtif itu kita berikan zakat, setelah itu dia konsumsi selesai habis. Besok dia lapar lagi. Besok dia lapar lagi. Besok dia lapar lagi. Atau minggu depan dia lapar lagi. Tapi kalau zakat produktif, ini menurut saya lebih strategis ya. Mungkin dia hari ini lapar, besok lapar. Tapi ketika kita sudah berikan zakat produktif, kemudian dia bisa berusaha sekecil apapun, untuk selanjutnya dia tidak akan lapar lagi. Oh, jadi ini kayak kasih istilah memberi kail gitu ya, ya. Iya. Oh, wow. Iya, jadi kita lebih sepakat sebetulnya kalau kita berikan kailnya kepada mustahik itu daripada kita beri ikannya. Karena kalau kita kasih ikannya, begitu selesai dimakan kan selesai. Tapi kalau kita berikan kailnya,
Hari ini dia dapat ikan, besok dia dapat ikan lagi, dan seterusnya dia akan dapat ikan terus. Sehingga dia insya Allah akan terhindar dari lapar tadi. Oh. Ya. Saya jadi tertarik ya soal kasih kailin. Jadi ini kan kalau kita bicara orang awam itu berarti secara niat apa juga sama ya? Atau mungkin saya berniat zakat produktif gitu? Enggak ya? Ya, zakat itu bisa jadi dia zakat mal, zakat fitrah, dan Oke. niatnya tetap mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Sama aja niat. Oh, jadi urusan yang atau mungkin dari niat awal itu, oh saya ingin ini, misalnya saya bilang kepada lembaga filantropi, misalnya Al Aziznu itu misalnya yang lembaga yang kami percaya gitu ya, lembaga zakat JNU, saya niat dong berzakat ini tapi saya pingin ini tidak jadi zakat konsumtif, itu tuh saya pingin ini tuh memberdayakan orang gitu, kayak gitu boleh nggak sih Yai? Ya, justru di situ saya kira pentingnya lembaga filantropi seperti Lazisno ya. Karena kita misalnya sebagai muzaki kan tidak mungkin memberikan zakat produktif kepada seseorang, kemudian kita juga yang mengontrol, kita yang mengawasi, atau kita yang mensupervisi terhadap mereka. Ya. Jadi di situ saya kira pentingnya ada lembaga filantropi seperti Lazisnu itu yang kita percaya untuk mengelola zakat yang kita keluarkan supaya betul-betul tepat sasaran. Dan ini sebetulnya bukan tidak boleh kita mengeluarkan zakat sendiri secara langsung, juga boleh. Tapi kan tidak terkontrol, tidak ada manajemen. Bisa jadi satu orang mendapatkan zakat dari beberapa muzaki, kan menjadi aspek pemerataannya menjadi tidak terjamin kan. Jadi memang ya hemat kita berzakat itu melalui lembaga-lembaga yang resmi yang diakui seperti Lazis itu. Oh, berarti oke, saya jadi lebih pengen bertanya lebih mendalam sih Yai. Jadi kan kalau saya misalnya saya ditakdirkan kaya, amin ya Allah. Amin, amin, amin ya Allah. amin, amin. Saya suka sekali kalau diamin, ketemu Kiai ini selalu diaminkan ini. Ditakdirkan kaya, amin ya Atau Rabbal. kalau boleh jangan cuma kaya sekali. Oh, amin ya Allah. Aminkan ya teman-teman Republik ya. Saya ditakdirkan kaya dan saya tahun ini sudah nisyab nih setahun gitu ya. Harta saya sudah cukup. Saya punya 1 triliun gitu. Saya niat 1 miliar gitu. Saya kasih langsung. Itu sebenarnya boleh ya. Iya, sebetulnya boleh. Tapi tidak ada yang bisa menjamin tepat sasaran. oh, tepat sasaran. Tepat sasaran, kemudian tepat tasarrufnya juga. Sementara mustahik yang lain kan juga membutuhkan zakat itu gitu. Oh, wow. Menarik. Tapi kalau melalui lembaga filantropi, melalui Lazis misalnya, itu kan bisa distribusinya bisa merata, bisa mencapai semua yang membutuhkan gitu. Oke, berarti dalam kata lain, misalnya saya menggunakan hak saya, bukan hak saya sih, kewajiban saya untuk ngasih, ini buat modal usaha, saya nitip gitu ya ke lembaga filantropi gitu ya, saya nitip bahwa ini tolong dong ini dibuat untuk modal usaha karena saya merasa kalau sekedar dikasih dan nitip ikan, kayaknya berapa lama sih? Beras 5 kilogram misalnya ya, zakat fitrah itu bertahan berapa lama sih? Sebulan, 2 bulan? Kan enggak, kalau misalnya 5 kilo jadi saya, teman-teman saya, saudara saya, encing saya itu jadi berapa ratus ribu bahkan juta dikasih modal untuk mustahik gitu. Bisa gak sih dia berubah jadi nanti dia jadi kaya, jadi mampu dan dia berdaya dan ini akan jadi muter gitu. Saya kira salah satu target daripada lembaga filantropi seperti Lazis itu justru bagaimana melakukan ikhtiar agar para mustahik ini satu saat nanti berubah menjadi muzaki. Wah, subhanallah. Saya merinding nih kalau ngomongin itu. Nah, itu memang ya saya kira harus menjadi salah satu
targetnya itu. Tidak membiarkan para mustahik itu selamanya menjadi mustahik. Tapi pada saatnya nanti dia justru menjadi muzaki. Kan luar biasa itu. Tapi tentu untuk bisa mencapai itu ya dana kelolaan zakat ini memang harus di-manage dengan baik, dengan sedemikian rupa. Termasuk yang pernah terjadi saya alami itu ya. Distribusi zakat dari Lazis yang lalu ya, yang lama sekali itu. Untuk bantuan modal bagi usaha mikro lah. Usaha mikro. Nah, dan ini sekaligus saya kira menjadi pelajaran buat kita. Dari dana yang didistribusikan itu untuk 10 pengusaha mikro yang gorengan, ada yang ayam ayam goreng. Itu 10-10-nya nggak ada yang kembali. Wah, gimana nih? Jadi sebentar, saya agak mind blowing. Jadi pernah sekali waktu ngasih 10 zakat produktif gitu ya ke 10 pengusaha level mikro gitu ya. Yeah. Ini kami coba kita kasih dana dari zakat yang kami kelola, tapi tidak kembali. Maksud? Ya, jadi maksudnya kan gini, mereka ini diberikan modal ya dengan kelonggaran yang luar biasa. Mereka tidak ditentukan berapa harus berinfak mengembalikan modal itu, karena tujuannya nanti ketika mereka ini sudah berhasil, dana yang dihimpun itu bisa digunakan untuk mustahik yang lain. Berputar ya? Bergulir seperti itu. Jadi berapa dia harus kembalikan, berapa dia harus istilahnya setorannya itu tidak ditentukan. Dia berarti, sendiri yang seberapa dia mampu dia keluarkan. Oh, itu berarti konsep zakat produk itu begitu ya? Jadi modal dikasih misalnya berapa gitu ya untuk pemberdayaan nih orang yang benar-benar membutuhkan, dan tidak seperti modal simpan pinjam yang kamu per bulan wajib sekian. Enggak. Wow. Tapi dia harus punya komitmen untuk menghimpun modal yang sudah diberikan itu tadi supaya bisa digunakan oleh para mustahik yang lain untuk juga berusaha, sehingga nanti yang berkembang atau berubah dari mustahik menjadi muzaki itu tidak hanya dia saja. Mustahik yang lain juga punya kesempatan, punya peluang untuk meningkat menjadi muzaki. Oh, subhanallah. Berarti saya kebayang sih konsepnya. Jadi secara pinjaman, tas siapapun itu yang berhak itu dapat, terus dia bisa naik level. Jadi naik level ini dia akan menggulirkan dananya untuk orang yang sama seperti dia sebelumnya. Gitu ya. Berarti berputar secara ekonomi keumatan sebenarnya zakat produktif ini sangat berguna, bahkan sangat dibutuhkan ya sekarang. Iya. Karena itu kan ada dalam Quran itu kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Jadi supaya harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Jadi dengan adanya zakat produktif ini, ya lama-kelamaan dalam waktu yang tertentu jumlah orang kayanya bisa bertambah. Jumlah muzakinya juga bertambah. Di sisi yang lain, mustahiknya berkurang. Subhanallah. Ini saya jujur aja teman-teman Ruang Publik, ini saya main blowing baru tahu bahwa ternyata perputaran ekonomi itu bisa sangat kuat ketika zakat produktif ini benar-benar digunakan sebagaimana mestinya gitu ya. Dan praktek seperti itu emang di zaman Nabi gitu ya, itu atau zaman sahabat atau ulama itu ada nggak sih kayak gitu ya? Saya jadi penasaran nih, karena kalau kita ada tautan sanatnya itu kan kita akan lebih, ini saya gunakan. Iya. Jadi zakat sendiri kan pengertiannya itu
justru semakin menambah, bukan mengurangi. Itu zakat. Karena itu ada kisah sebetulnya yang menarik itu di zaman Sayyidina Umar ya menjadi khalifah itu. Ada seorang gubernur yang dalam tempo sekian tahun dia bertugas sebagai gubernur itu, dia semakin kaya. Dan hal itu mengundang tanda tanya dari Sayyidina Umar. Sehingga gubernur tersebut diundang dan ditanya, bagaimana engkau bisa menjadi lebih kaya dari sebelumnya? Apakah karena ada upeti, hadiah, atau mengambil keuntungan dari masyarakat? Ternyata tidak. Oh. Sang gubernur itu mengatakan dia sambil berkebun kurma, berkebun. Dan dari hasil berkebunnya itu setiap tahun dia keluarkan zakat. Dan karena dia rajin mengeluarkan zakat itu, rajin menunaikan zakat itu, justru kekayaannya dia semakin bertambah, bukan berkurang. Semakin bertambah. Semakin bertambah. Jadi itulah termasuk mungkin the miracle dari zakat itu ya. Bukan mengurangi tapi menambah kekayaan seseorang. Belum lagi kita cerita soal keberkahan ya. Masya Allah, luar biasa. Makanya zakat itu menjadi salah satu rukun Islam. Berarti itu menjadi pilar yang utama dalam usaha membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Bahkan kalau kita kaji misalnya dalam Quran itu, kegemaran atau suka berinfak itu menjadi karakteristik dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Bahkan dahsyatnya, berinfak itu tidak harus ketika kita kaya. Tidak harus ketika kita kaya ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Tidak mesti ketika kaya. Nah, ini saya kira yang memang menjadi tugas kita bersama lah. Bagaimana membangun kesadaran umat ini untuk menunaikan zakat. Kalau boleh dikasih catatan lagi, secara tepat. Secara tepat. Secara tepat. Tidak sekedar asal memberikan zakat. Kiri kanan gitu ya. Kiri kanan. Iya. Supaya bisa dikelola dengan baik, bisa dimanage dengan baik, dan bisa ditasarrufkan juga dengan baik. Supaya ditasyarufkan dengan lebih baik. Nah, ini saya kira kata kunci yang menarik sekali ya, supaya bisa ditasyarufkan lebih baik. Nah, saya jadi penasaran, Yai. Apa sih tantangan terbesar ketika mengubah mustahik tadi yang sebelumnya menerima bantuan untuk menjadi pelaku usaha yang mandiri. Nah, ini mungkin Yai punya kisahnya atau mungkin yang mungkin bisa jadi pelajaran kita semua. Misalnya sudah dapat sekian, tadi kan ada 10 tuh. Terus misalnya ada yang, karena saya juga mendengar tuh beberapa zakat produktif ini juga mampu menaikkan level. Tadi kan Yai cerita soal agnia ini biar bertambah makin banyak hingga menekan angka mustahik gitu. Iya. Ya, saya kira yang juga penting kita catat itu pengawasan ya. Jadi ketika kita sudah memberikan zakat produktif kepada mustahik, itu enggak kita lepas begitu aja. Ada kontrol, ada komunikasi. Bahkan kalau perlu ini, lembaga filantropi itu menyediakan semacam konsultan. Konsultan? Iya. Apa kendala yang dihadapi oleh mustahik ini dalam berusaha misalnya? Apa ada kesulitan? Atau bagaimana cara dia mengembangkan usahanya?
Jadi kita tidak sekedar memberikan modal, tapi juga memberikan supervisi, memberikan arahan. Jadi ya kita nggak kalah dengan bank misalnya kan. Sehingga dengan begitu masyarakat akan betul-betul merasakan manfaat dari keberadaannya lembaga-lembaga filantropi itu. Oh, menarik. Ya, karena kan tidak semua orang punya bakat bisnis dan Bener lagi. bakat belakang itu kan. Iya. Ya. Tapi kalau ada semacam guidance lah, arahan dari kita bagaimana berusaha yang baik misalnya. Minimal harus jaga kebersihan, kemasannya harus menarik dan lain sebagainya. Mungkin akan sangat membantu mustahik yang sudah kita bantu modal tadi untuk bisa berkembang. Tidak seperti yang sudah pernah terjadi, 10-10-nya nggak balik itu kan, mati istilahnya itu. Gitu. Ya, itu jadi pelajaran penting ya, bahwa bukan sekadar memberi modal, tapi juga pendampingan, coaching bisnis gitu ya, A to Z, hingga akhirnya dia benar-benar berdaya. Nah, mungkin Pak Yai ada cerita nggak yang sudah berdaya gitu, mungkin bisa jadi ibroh buat yang lain gitu. Iya, saya pernah baca. Kalau tidak salah di Risalah itu ya. Oh, Risalah NU itu. Risalah. Seorang ibu yang sudah berumur itu mendapatkan bantuan modal yang menurut kita sedikit lah, bahkan sangat sedikit, hanya 300.000. Tapi sang ibu ini betul-betul gigih, dan ini dianggap bukan sebagai pemberian tapi amanah, sehingga dia jaga amanah itu dan dia betul-betul gunakan untuk berdagang, sehingga suatu saat dia justru ya alhamdulillah menjadi ya semakin bagus lah, semakin baik tingkat ekonominya. Bahkan kalau tidak salah di Risalah itu disebut dia malah mendapatkan tambahan modal yang akhirnya dia menjadi cukup lumayan besar. Menjadi agnia ya. Ya mungkin tidak agnia tapi ya Menuju agnia. Menuju agnia dan sudah tidak mustahik lagi lah mungkin gitu ya. Wow. Jadi saya membayangkan begini ya, kalau misalnya secara ekonomi keumatan gitu ya, secara ekonomi keumatan kita sudah dapat zakat produktif yang banyak, terus dialihkan kayak tadi kasus 300.000 mungkin bagi sebagian dari kita, wah ini 300.000 nih seharga makan di mall kali ya gitu ya, seharga apa gitu ya. Tapi bagi banyak orang mustahik di sana gitu ya, ini bisa berarti segalanya. Ini bisa berarti 300.000 bagi seorang ibu biasa, bisa berarti menghidupi anak-anaknya, mengajak tetangga-tetangganya untuk ikut mungkin berdagang bersama dia gitu-gitu ya. Dan hingga akhirnya mengubah dia menuju agniya dan menjadi muzaki kan. Itu kalau menurut saya apa pelajaran penting yang bisa diambil dari kisah tersebut? Ya, yang pertama kesungguhan ya. Kesungguhan dalam dia menjalankan usahanya. Yang kedua, mindsetnya dia bahwa apa yang dia dapat itu bukan pemberian semata-mata, tapi amanah. Amanah yang harus dia pertanggungjawabkan. Itu luar biasa memotivasi ibu tersebut untuk bekerja keras itu. Itu saya kira. Oh, wow. Saya kalau bicara soal ibu itu saya merinding. Karena bagaimanapun ibu itu kan guru pertama kita ya, sebagai manusia. Bahkan Rasulullah itu menyebut 3 kali untuk ibu ya, 3 kali ibu baru ayahmu. Dalam konteks zakat produktif, yang kasih contoh justru ibu. Ya kan, menurut cerita dari Pak Yai tadi kan, ibu yang dengan modal 300.000 bisa berkali lipat dan dia bisa membuktikan bahwa amanah yang dia berikan, yang Allah kasih lewat zakat produktif ini mampu menaikkan taraf hidup dia. Nah, tadi kita juga sudah ngobrol Yai soal yang tidak berhasil, ada beberapa kasus, juga ada beberapa yang berhasil, dan tentu ini menjadi ibrah bagi kita semua bahwa zakat itu bukan sekadar zakat konsumtif. Ada loh zakat produktif yang kalau kita
mampu bareng-bareng kita gaungkan, oh ada loh ini, ayo kita perbanyak yuk zakat kita yuk ke lembaga-lembaga filantropis yang terpercaya publik kayak Lazisnu dan semacamnya. Bisa loh ini kita bisa menaikkan perekonomian umat. Nah, pertanyaan saya jika dikelola secara serius nih ya, sebenarnya potensi zakat untuk membantu pengurangan kemiskinan di Indonesia itu seberapa besar sih, Yai? Menurut Pak Yai? Saya yakin sangat besar ya, karena jumlah Muslim Indonesia itu sangat sangat besar sekali. Bahkan kalau saya baca itu potensi zakat yang bisa dihimpun dari masyarakat Muslim Indonesia itu sampai ratusan triliun Triliun ya? per tahunnya. Itu kan luar biasa sekali. Tapi apakah potensi ini sudah benar-benar bisa dihimpun secara maksimal? Nah, itu persoalannya. Tapi kalau benar ini bisa dihimpun secara maksimal, itu saya kira sungguh luar biasa itu. Bahkan ya tidak sekedar ditasarufkan untuk zakat produktif seperti usaha dan lain sebagainya itu, tapi untuk kepentingan jangka panjang juga seperti pendidikan dan lain sebagainya. Oh mungkin ya zakat produktif itu untuk level lain selain usaha ya? Ya kan tidak, yang penting tidak bersifat karitatif kan, tidak bersifat sementara. Karena pendidikan juga kan aset itu, investasi kan, investasi. Mungkin seorang siswa orang tuanya tidak mampu karena minimnya pendidikannya, tapi dia dengan biaya pendidikan yang ditopang oleh misalnya dana zakat ini, kemudian dia bisa berkembang, punya ilmu pengetahuan, sehingga bisa mandiri dan seterusnya, sehingga dia bisa lebih, katakanlah lebih baik dari orang tuanya yang mustahik itu. Kan sangat mungkin. Dan itu saya kira sangat banyak contohnya itu. Wah, subhanallah. Ini juga sangat membuka wawasan kita ya bahwa teman-teman ruang publik. Jadi bukan sekadar zakat produktif itu bisa dimanfaatkan untuk modal usaha hingga membuat seorang mustahik naik level jadi muzaki gitu ya. Terus beliau muzaki ini mampu melakukan zakat yang juga mengangkat mustahik yang lain gitu ya, hingga akhirnya perekonomian umat bisa jadi besar. Lebih baik. Lebih baik. Dan di level Indonesia yang sangat besar menurut VIA tadi, bahkan potensi kita bisa mencapai ratusan triliun. Itu angka yang nggak main-main itu ya. Iya. Sekarang umat Islam Indonesia berapa coba? Ya, kalau kita hitung secara data statistik itu kan hampir berapa? Sekitar 70% maybe. Ya correct me if I'm wrong ya teman-teman di ruang publik ya. Silakan itu. Tapi kalau semuanya mengeluarkan zakat dan sebagian besar setelah kita menyelesaikan urusan-urusan konsumtif ya, orang yang kelaparan, muslim yang apa dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kita alihkan ke zakat produktif, level pendidikan sampai di level permodalan usaha. Saya kok optimis ya Indonesia jadi loh jinawi. Ini kan kata yang dulu banget kita sering mendengar ya, loh jinawi, surga yang turun, surga yang jatuh gitu. Saya pikir ruang publik ini perlu bikin riset gitu kan. Ya. Lebih banyak mana saat ini mustahik dengan muzakinya? Gitu. Menarik ini, menarik. Lebih banyak mana mustahik dengan muzakinya? Ya kan? Menurut Pak Yai lebih banyak mana? Ini belum bicara riset ya, tapi menurut pengalaman Pak Yai? Ya, hemat saya untuk sekarang ini lebih banyak mustahiknya kayaknya itu. Wah. Lebih banyak mustahiknya ya? Walaupun saya baca di apa tuh, yang mustahik itu 9,1% lah gitu. Iya. Tapi kenapa yang kelihatan itu, yang nampak kok kelihatannya lebih banyak mustahiknya? Saya kira berkaitan dengan ketepatan sasaran tadi. Oh, oke. Karena orang berzakat langsung gitu. Tidak dikelola dengan baik itu tadi. Karena oh ya, ini cukup menjawab sih, Pak. Karena kalau potensi segitu besar
idealnya itu kalau dikelola entah lembaga-lembaga yang kredibel gitu ya, yang terawasi gitu ya, lembaga-lembaga yang kita tahu jejak rekamnya, misalnya kayak Lazisnu gitu ya, dan lembaga-lembaga lain gitu ya. Ini kan potensial segitu besar untuk membangun daya ekonomi umat, itu akan jadi dan tepat sasaran. Itu kan kata kunci, kalau saya tidak salah dengar itu ada sekitar lebih dari 5 kali Pak yang menyebut dalam obrolan kita itu ya. Tepat sasaran, tepat sasaran. Itu jadi kata kunci yang saya kira penting untuk kita highlight bareng-bareng, bahwa tepat sasaran itu kunci untuk menaikkan level mustahik, bukan sekadar konsumtif. Karena saya dulu di rumah di daerah saya itu kadang ya udah saya kasih tetangga yang saya kira tidak mampu, tapi ya 5 hari, 6 hari, 7 hari ya sudah gitu. Sudah selesai. Hari ini lapar, ya kan? Besok dia kenyang karena dapat zakat dari kita. Besoknya lagi sudah lapar lagi dia. Itulah makna ikan dalam obrolan kita tadi, bahwa Iya. zakat produktif ini adalah kail. Kailnya. Oh. Kailnya. Ini sangat filosofis dan taktis sebenarnya. Ini ya. Cuma tidak sesederhana itu. Gimana tuh, Yai? Makanya saya tadi sampaikan kalau perlu ada semacam konsultan di lembaga filantropi itu. Gitu kan. Jadi tidak sekedar memberikan modal kemudian dilepas, tidak. Itu, tapi ada pengawasan. Apa istilahnya Mas Dedik tadi apa itu? Pengawas lah ya pokoknya ya. Iya. Coaching bisnis gitu ya. Iya. Gitu. Kalau dilepas begitu aja ya kita tidak bisa kontrol, tidak bisa pantau sejauh mana dia keberhasilannya. Oke. Jadi ini sangat menarik banget obrolan kita. Ada beberapa kata kunci yang saya kata di sini, mulai dari soal harus tepat sasaran, terus mulai dari soal menaikkan level dari mustahik ke muzaki, terus banyak juga kisah-kisah inspiratif seseorang yang ternyata zakat produktif ini bisa membuat seorang muslim menaikkan taraf hidupnya, dan secara ekonomi dia mengajak yang lain yang mustahik untuk juga naik level. Jadi dan ada angka triliunan di sana sebagai potensi besar. Nah, terakhir Pak Yai, apa pesan bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat agar melihat zakat bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tapi juga sebagai investasi sosial jangka panjang? Ya, karena ini momentumnya tadarus zakat dan momentumnya juga di bulan Ramadan. Mungkin penting juga untuk kita sampaikan bahwa zakat itu bukan sekedar menunaikan kewajiban, tapi bagaimana zakat itu menumbuhkan kepedulian sosial kita, kepekaan sosial kita. Jadi zakat yang kita keluarkan itu bukan sekedar kewajiban, tapi wujud dari kepekaan sosial kita, wujud dari kepedulian sosial kita. Saya kira itu nilai yang saya kira sangat bermakna ya, sehingga kita istilahnya itu yanzurunan nas bi'ainir rahmah. Ketika kita sudah punya kepedulian dan kepekaan sosial itu, kita melihat umat yang lain, orang-orang lain ini dengan pandangan rahmah, ainur rahmah. Ada nilai yang luar biasa yang bisa kita ambil dari situ. Kita melihat orang kesusahan itu nggak abai begitu aja, tapi ada empati yang muncul di hati kita itu. Ada peduli yang kita tampakkan, kita perlihatkan. Jadi itu, zakat bukan sekedar kewajiban, tapi zakat itu adalah wujud dari kepedulian sosial kita. Wah, subhanallah. Ini terima kasih ya. Ini kata kunci untuk menutup obrolan kami berdua ini. Zakat itu sebagai bentuk empati dan hati kita. Dan zakat produktif seperti yang tadi kita obrolan itu bisa membuat
kita itu bukan menolong satu orang, kita bukan menolong 2 orang, tapi kita bisa menolong banyak sekali manusia, bukan sekedar umat muslim, manusia untuk bisa menaikkan level dia, menaikkan level hidupnya, bukan sekadar jadi mustahik tapi juga jadi muzaki, hingga itu membuat ekonomi umat kita menjadi kuat, besar, dan tentu saja berkah buat diri kita. Sekali lagi terima kasih Pak Yai, Sama-sama. sehat-sehat selalu. Sama-sama. Semoga Ramadan ini memberi keberkahan buat kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih teman-teman Ruang Publik. Program Tadarus Zakat ini kolaborasi antara Ruang Publik dengan Lazisnu PBNU, dan sekali lagi tetap cinta pada zakat karena ini membuat kita berdaya bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.